Stigmanya itu mengandung protein yang paling tinggi. Nah, tentu saja dengan kandungan seperti itu memberikan dampak kesehatan bagi tubuh manusia. Belum lama ini viral bunga tabebuya yang bermekaran menghiasi beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Magelang, Yogyakarta, dan Surakarta. Bunga tabebuya memiliki julukan sebagai bunga trompet emas. Keindahan bunga tabebuya bahkan disebut-sebut mirip dengan bunga ikonik asal Jepang, yakni bunga sakura. Di Indonesia, bunga yang memiliki aneka warna dengan ukuran panjang sekitar 3 hingga 11 cm ini banyak terlihat yang berwarna pink, putih, dan kuning saja. Bagi kebanyakan orang, mungkin tabebuya tak sefamiliar bunga mawar, melati, ataupun anggrek. Makanya ketika sedang musim berbunga, sontak daerah sekitar yang dipenuhi bunga tabebuya sepintas mirip negeri matahari terbit yang mempesona dengan bunga-bunga sakuranya yang indah bermekaran. Memang tanaman bernama asli tabebunia yang berasal dari Amerika Selatan khususnya Brazil ini memiliki makna filosofis keindahan, kemakmuran, dan kesuburan. Di Brazil, bunga ini dianggap sebagai simbol cinta abadi dan persahabatan. Selain tabebuya, beberapa bunga lain yang memiliki makna dan simbol kuat di dalamnya. Bahkan ada juga bunga-bunga yang identik dengan mitos yang melekat dengan hal gaib. Contohnya bunga melati ya, kan aku kayak sering dengar sih yang kayak hal-hal mistis tentang bunga melati. Entah itu ada hantu lah atau ada apa gitu, makhluk-makhluk halus kan. Biasanya kalau kayak sesajen gitu ya aku suka lihat ada bunga-bunganya gitu kayak bunga melati atau bunga mawar gitu. Terus kayak kalau nyium bau bunga melati itu kayak bau rumah duka atau kayak sesuatu yang mistis gitu sih. Jadi cukup percaya sih. Ya, seperti satu dari 3 bunga nasional Indonesia ini, melati putih beraroma kuat yang sering dianggap identik dengan hal berbau mistis. Menurut legenda urban Nusantara, harum melati yang tercium tiba-tiba menjadi pertanda kehadiran makhluk halus berwujud wanita berbaju putih dengan rambut panjang berantakan. Lekatnya aroma melati dengan hal menyeramkan seakan tak bisa dipisahkan dari adat dan kepercayaan Jawa sejak dulu kala. Selain sebagai syarat ritual tertentu, melati juga digunakan untuk menghias benda-benda pusaka dan bunga tabur makam. Karena dianggap bunga suci, selain untuk mempercantik tampilan pengantin Jawa, bunga melati juga digunakan sebagai bunga persembahan untuk Sang Hyang, dewa-dewa, dan roh leluhur. Sosok penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul, bahkan selalu digambarkan dengan hiasan bunga melati yang indah. Tak hanya bunga melati, bunga lain seperti mawar, kenanga, sedap malam, kantil, dan kamboja juga identik dengan hal mistis dan kegiatan ritual. Seperti untuk pelet, asihan, pelarisan, juga untuk pengobatan santet juga ada yang pakai bunga seperti itu. Bahkan juga untuk memageri ya, ritual pagar rumah, pagar diri, untuk asihan, membuka aura asihan. Salah satu ritual yang identik dengan bunga adalah mandi kembang 7 rupa. Masyarakat Jawa biasanya menggunakan kembang 7 rupa untuk siraman, 7 bulanan, sesaji, memandikan pusaka, dan nyekar ke makam para leluhur. Adanya wangi-wangian alami dari bunga diyakini akan mendatangkan makhluk astral dan mengabulkan permintaan sang pelaku ritual. Mereka seperti disajeni makanan yang enak ya ketika mencium bau bunga itu, dan dia juga akan melihat siapa sih ini yang lagi menyajeni atau menyediakan bunga. Dia akan datang, otomatis datang, apalagi kalau si praktisi spiritual itu memanggil khusus jin yang dituju. Tradisi terkait dengan bunga yang sangat kental dengan masyarakat Jawa adalah membawa bunga saat berziarah ke makam para leluhur. Tak hanya bunga, ada pula yang menyiramkan air bunga dan kemenyan. Tabur bunga saat ziarah memang sudah lama dilakukan sejak zaman nenek moyang. Penggunaan bunga saat ziarah kubur ternyata mengandung alasan sederhana, yakni aromanya yang wangi yang menjadi simbol cinta kasih. Bunga itu simbol ya, kalau orang ngirim bunga ya tandanya bahwa
yang masih hidup itu menjalin komunikasi dengan yang sudah tiada gitu ya. Dan bunga itu sebagai simbol kasih sayang atau penghormatan terhadap arwah yang sudah meninggal. Bagi masyarakat Jawa, bunga dan aroma wangi kerap membuat suasana lebih sakral dan hikmat. Namun wewangian ini tidak hanya dari bunga, biasanya juga disertai dengan dupa dan kemenyan yang kerap dikaitkan dengan hal-hal magis. Kemungkinan yang setahu saya di Jawa itu sudah lama berlangsung ya. Ya kalau mau ditanya awalnya, mungkin di Jawa mungkin ya. Tapi di Jawa itu sudah menjadi tradisi yang kental ya, yang kuat, yang berlangsung lama. Selain ziarah kubur identik dengan menaburkan bunga atau membawa bunga segar dan meletakkannya di atas kuburan, tanah pemakaman biasanya identik dengan banyak tumbuhnya pohon Kamboja. Ya, secara morfologi tanaman ini memang sangat cocok berada di pemakaman. Biasanya tanaman ini akan merontokkan bunganya sebelum layu dalam kondisi masih menyimpan wangi. Karenanya bunga Kamboja yang jatuh akan tetap membuat harum, kawasan pemakaman tetap semerbak. Diyakini bahwa jiwanya itu masih hidup dan dia memulai hidup baru di alam yang lain. Jadi orang meninggal itu pindah alam saja. Nah, disitulah dilambangkan dengan bunga Kamboja itu sebagai awal dimulainya kehidupan baru. Menanam pohon atau tumbuhan di makam juga terkait kepercayaan masyarakat bahwa tanaman di kuburan akan mengurangi siksa kubur. Namun, lepas dari itu, menanam pohon di area pemakaman bisa mencegah banjir. Selain itu, tanaman ini juga bermanfaat bagi kesuburan tanah. Jika bunga Kamboja identik dengan pemakaman, ada bunga lain yang justru identik dengan makanan dan minuman. Edible flower namanya. Edible flower merupakan istilah yang digunakan untuk bunga yang bisa dimakan. Artinya, bunga itu tidak hanya cantik sebagai hiasan, tapi bisa diolah atau dimakan langsung. Konsumsi bunga memang bukan hal baru. Bangsa Yunani kuno, Romawi dan Cina sudah lama menggunakan bunga sebagai hiasan, obat, dan bahan makanan. Edible flower diolah menjadi salad, sirup, jelly, saus, cuka maupun manisan. Tapi tak semua bunga tergolong edible flower. Hanya ada beberapa bunga yang termasuk edible flower dan aman untuk dikonsumsi. Bunga itu diantaranya mawar, melati, kecombrang, duri, rosella, dan lili. Lalu, amankah bunga-bunga itu dikonsumsi? Nah, stigmanya itu mengandung protein yang paling tinggi. Nah, karena itu kan juga dasar Bu Sari untuk berkembang biaknya. Kemudian juga ada bagian nektar. Nektar itu yang manis. Nah, itu juga tinggi akan kandungan karbohidrat. Nah, tentu saja dengan kandungan seperti itu memberikan dampak kesehatan bagi tubuh manusia. Namun, ada mitos yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi bunga, terlebih bunga-bunga tertentu, dapat membuat seseorang awet muda. Ratu film horor Indonesia yang meninggal dunia pada 2008, Susana, dikabarkan selalu mengkonsumsi sepiring penuh melati setiap hari. Kebiasaan ini tak pernah berhenti meski sedang di lokasi syuting. Tak heran, Susana digosipkan menjalani ritual keilmuan tertentu untuk mempertahankan kecantikannya. Maklum saja, sudah sejak lama bunga melati dengan aromanya yang khas dikait-kaitkan dengan dunia mistis dan kehadiran makhluk dari dimensi lain. Sebenarnya itu hampir seperti mitos ya, nggak ada unsur melati dimakan, terus kantil kuning dimakan tuh rasanya nggak ada lah. Belum ada penelitian yang bisa ini ada kandungannya ini untuk menambah awet muda. Awet muda itu tidak hanya dari satu faktor ya, apalagi dari satu jenis bunga tertentu ya. Jadi multifaktorial. Jadi memang kendalikan stres atau manajemen emosi misalnya, ataupun tidur cukup, air yang cukup, makan yang benar gitu ya. Jadi mitos sebenarnya untuk satu jenis bunga itu mengklaim bahwa sebagai anti-aging ya. Karena semua harus dilakukan secara bersama. Jadi, memakan bunga demi awet muda itu hanyalah mitos belaka. Sebaiknya berhati-hati jika hendak mengkonsumsi bunga, karena tak semua bisa dimakan. Hanya bunga yang sudah melalui proses penelitian dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi sajalah yang bisa. Sejak zaman nenek moyang, bunga dan wewangian khasnya sudah melekat dengan tradisi masyarakat Nusantara, Jawa pada khususnya.
baik terkait dunia magis maupun kehidupan nyata. Bunga-bunga tertentu memang banyak manfaatnya dari segi keindahan, aroma, ritual, hingga kemanfaatannya untuk tubuh manusia.